Hai teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang anotasi putusan perkara kelalaian yang mengakibatkan kematian korban Siska Makate pada tanggal 10 April 2010 yang didakwakan kepada 3 orang dokter di Rumah Sakit Profesor R.D. Kandau Malalayang, Kota Manado ketika melakukan operasi sesar terhadap korban. Berikut adalah identitas para terdakwa. Terdakwa 1, Dr. Dewa Ayu Sasyari Prawani, terdakwa 2, Dr. Henry Simanjuntak, dan terdakwa 3, Dr. Hendy Siagian. Kita beralih kronologis kejadian meninggalnya korban Siska Makate. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, korban tiba di Rumah Sakit Profesor R.D. Kandau Malalayang dengan kondisi pembukaan rahim 8 hingga 9 cm, tetapi kepala bayi masih tinggi. Pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, korban dibawa ke ruang bersalin setelah melakukan pemeriksaan dan kondisi dinyatakan baik. Kemudian pukul 18.00, terdakwa 1 melakukan pemeriksaan, diambil keputusan untuk menunggu 30 menit. Namun setelah 30 menit, persalinan tidak kunjung berlangsung. Dikonsultasikan kepada bagian anestesi untuk melakukan operasi dan disetujui dengan tekanan darah yang tinggi. Kemudian terdakwa 3 bertemu dengan korban untuk menandatangani surat persetujuan operasi. Pukul 20.55 operasi dilakukan oleh para terdakwa. Hingga 21.00 operasi selesai dilakukan dan bayi lahir dalam keadaan asfiksia, di mana bayi tidak bisa bernafas secara spontan. Korban juga dikabarkan masih bernafas hingga korban meninggal dunia karena emboli udara pada bilik kanan jantung yang mengakibatkan gagalnya fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung. Terhadap tindakan operasi tersebut, pihak korban dan keluarga telah memberikan persetujuan dilakukannya operasi. Namun penuntut umum mendalilkan pihak keluarga korban tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai resiko operasi. Berikut tidak dilakukannya tindakan pemeriksaan lain seperti pemeriksaan jantung, foto ronsen, dan lain sebagainya. Selain itu, penuntut umum juga mempermasalahkan adanya kemungkinan tanda tangan palsu dalam persetujuan operasi yang diberikan oleh korban serta kepemilikan izin praktik dari ketiga terdakwa dalam kasus ini. Ketiganya diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Manado dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidiaritas pada beberapa tindak pidana sebagai berikut. Penuntut umum dalam perkara ini mendakwa ketiga terdakwa dengan dakwaan alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidiaritas pada beberapa tindak pidana. Ketiga tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum merupakan tindak pidana yang berbeda satu sama lain dan didakwakan terjadi dalam satu peristiwa yang sama. Namun seharusnya penuntut umum memperhatikan dengan seksama mengenai perbuatan yang dilaksanakan oleh pelaku untuk selanjutnya dapat memutuskan tindak pidana yang didakwakan. Jika dilihat dalam kronologis kasus, ketiga terdakwa dideskripsikan melakukan kelalaian pada saat melakukan operasi sesar yang berakibat pada terjadinya emboli pada bilik kanan jantung korban dan berujung pada gagalnya fungsi paru dan jantung sehingga korban meninggal dunia. Dalam proses melakukan tindak pidana tersebut, ketiga terdakwa didakwa melakukan praktik kedokteran tanpa surat izin praktik dan didakwa memalsukan atau menggunakan surat palsu, yaitu persetujuan tindak medis milik korban Siska Makate. Pilihan tindak pidana yang dialternatifkan dalam surat dakwaan pun menyiratkan penyusunan dakwaan tersebut seolah-olah dipaksakan mengingat karakteristik tindak pidananya berbeda satu sama lain. Apabila dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua dihubungkan, terdapat kemungkinan berlakunya gabungan tindak pidana berupa konkursus idealis sebagaimana diatur pada pasal 63 ayat 1 KUHP. Karena pada saat melakukan kelalaian yang berakibat pada matinya korban Siska, para terdakwa juga melanggar ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran mengenai melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik. Namun, karena ancaman pidana pasal 359 KUHP lebih berat daripada pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, maka sesuai dengan ketentuan konkursus idealis pasal 63 ayat 1 KUHP, para terdakwa cukup dikenakan satu aturan pidana dan ancaman pidana pokok yang paling berat menyerap ancaman pidana pokok yang paling ringan, yang dalam hal ini cukup memidanakan para terdakwa dengan pasal 359 KUHP.
Berbeda halnya dengan kedua dakwaan sebelumnya berupa tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana penggunaan surat palsu, memiliki karakteristik yang berbeda dengan dua dakwaan sebelumnya. Penuntut umum terkesan memaksa tindak pidana pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu tersebut dengan tujuan sekedar untuk memastikan bahwa pelaku tidak akan bisa lepas dari dakwaan. Dua tindakan tersebut berasal dari dua field yang berbeda di mana kelalaian tidak mensyaratkan unsur niat, sedangkan dalam pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu, unsur utama yang harus dibuktikan adalah kesengajaan. Kondisi yang demikian menjadi kontradiktif satu sama lain yang tidak bisa didudukan secara bersamaan dalam dakwaan alternatif. Jikapun penuntut umum tetap pada pendirian untuk mendakwakan ketiga tindak pidana terhadap para terdakwa, untuk surat dakwaan yang dipilih seharusnya adalah dakwaan kumulatif dengan mempertimbangkan konsep concursus realis yang diatur di dalam pasal 66 ayat 1 KUHP. Dengan memperhatikan hal-hal yang telah dijelaskan, pilihan yang seharusnya diambil oleh penuntut umum dalam mendakwa ketiga terdakwa dalam kasus ini adalah menggunakan surat dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan sebagai berikut, dan juga menggunakan surat dakwaan kumulatif dengan kombinasi berupa dakwaan subsidiaritas sebagai berikut. Yang perlu diperhatikan adalah tidak semua tersangka memiliki peran dan bertanggung jawab dalam setiap dakwaan yang didakwakan. Untuk dakwaan pertama dan dakwaan kedua, peran ketiga terdakwa dapat dilihat pada saat operasi berlangsung, yang dijelaskan oleh penuntut umum bahwa terdakwa 1 adalah ketua tim operasi, terdakwa 2 adalah asisten 1, dan terdakwa 3 adalah asisten 2. Untuk dakwaan ketiga, praktis hanya terdakwa 3 yang memiliki peran untuk melaksanakan tindak pidana pemalsuan surat berupa persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi milik korban Siska Makate, mengingat hanya terdakwa 3 yang melakukan pengurusan terhadap surat-surat tersebut. Namun penuntut umum melupakan satu fakta penting bahwa terdakwa 2 sama sekali tidak memiliki peran apapun dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat ini. Peran terdakwa 2 baru disinggung ketika penuntut umum berusaha membuktikan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang atau tindak pidana melakukan praktik kedokteran tanpa surat izin praktik. Meskipun berada dalam satu tim operasi dengan terdakwa 1 dan terdakwa 3, terdakwa 2 sama sekali tidak memperoleh tugas atau tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana pemalsuan surat, mengingat tugas terdakwa 2 adalah sebagai asisten 1 pada saat pelaksanaan operasi. Dengan demikian, penuntut umum melakukan kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan ketika dakwaan ketiga didakwakan secara bersama-sama kepada ketiga terdakwa tanpa memilah-milah terlebih dahulu siapa yang pantas untuk diminta pertanggungjawaban pidana atas dakwaan tersebut. Dakwaan ke-1, penuntut umum menyusunnya dalam bentuk subsidiaritas dengan pasal 361, pasal 359, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai dakwaan ke-1 primair dan pasal 359 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai dakwaan ke-1 subsidiar. Dapat dilihat bahwa pasal 361 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP dengan menambahkan unsur dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, sehingga pidana yang diancam dapat diperberat menjadi sepertiga dari pidana semula. Asumsi yang dibangun oleh penuntut umum adalah para terdakwa melakukan kelalaian dalam menangani korban Siska Makate pada saat hidup maupun pada saat melakukan operasi sesar sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, dan tindak pidana tersebut dilakukan pada saat menjalankan suatu jabatan atau pencarian, yaitu ketika melaksanakan pekerjaan sebagai dokter. Namun pasal 92 KUHP menyebutkan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai pejabat yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut. Pilihan pasal 361 KUHP sebagai dakwaan ke-1 primair menjadi relevan untuk digunakan dalam kasus ini karena kelalaian yang didakwakan dilakukan oleh para terdakwa pada saat menjalankan profesinya sebagai dokter sehingga dapat dikategorikan dilakukan pada saat menjalankan pencarian. Akan tetapi menariknya, penuntut umum justru tidak menggunakan dakwaan ke-1 primair dalam tuntutan sebagai delik yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa dan lebih memilih dakwaan ke-1 subsidiar sebagai tindak pidana yang dituntut kepada para terdakwa. Kondisi demikian, pemilihan pasal 361 KUHP sebagai dakwaan ke-1 primair
oleh penuntut umum patut dipertanyakan karena seluruh rangkaian fakta yang didakwakan oleh penuntut umum mengarah pada pelaksanaan kelalaian yang mengakibatkan matinya korban Siska Makate terjadi ketika para terdakwa menjalankan profesinya sebagai dokter, yaitu mengenai korban di rumah sakit baik sebelum maupun setelah melaksanakan operasi sesar. Oleh karena itu, penuntut umum justru mengingkari strategi yang dipilihnya dengan menempatkan pasal 361 KUHP sebagai dakwaan ke-1 primair. Dalam putusan Pengadilan Negeri Manado, hakim menilai tidak ada satupun tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Kemudian pada tanggal 27 September 2011 diajukanlah kasasi, namun majelis hakim di tingkat pemeriksaan peninjauan kembali menilai bahwa para terdakwa tidak menyalahi SOP operasi dan sudah melakukan tindak sesuai prosedur, keilmuan, dan kompetensi, di mana di dalam tindakan darurat seorang dokter harus segera melakukan operasi dan tidak memerlukan pemeriksaan penunjang. Jika melihat fakta pada kasus ini, majelis hakim di tingkat pemeriksaan kasasi berpendapat bahwa kelalaian yang dilakukan oleh para terdakwa ditunjukkan dengan mengabaikan keharusan untuk menyampaikan resiko terburuk yang mungkin diderita oleh korban Siska kepada pihak keluarga. Selain itu, majelis hakim di tingkat pemeriksaan kasasi menekankan bahwa tindak operasi yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Siska mengakibatkan terjadinya emboli udara pada bilik kanan jantung korban dan berujung pada matinya korban. Sayangnya, majelis hakim tidak berhasil menjelaskan tindak apa yang sebenarnya menyebabkan matinya korban Siska sebelum memastikan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kelalaian pada pasal 359 KUHP. Kondisi ini bertolak belakang dengan pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang menilai bahwa tidak disampaikannya resiko terburuk tersebut pada keluarga korban tidak dapat dijadikan sebagai ukuran untuk dapat mengatakan bahwa terdakwa melakukan kelalaian. Fakta-fakta berikut menunjukkan bahwa para terdakwa telah menyampaikan kemungkinan terburuk dari operasi yang akan dilakukan terhadap korban kepada keluarga korban, meskipun hal ini dibantah oleh keluarga korban. Majelis hakim tidak berhasil menemukan keberadaan alat-alat bukti yang mendukung untuk mengatakan bahwa perbuatan para terdakwa tidak sesuai dengan SOP sehingga mengakibatkan kematian korban Siska Makate. Dari hal-hal tersebut, perdebatan mengenai penyebab kematian korban tidak berhasil dijawab. Perlu disampaikan bahwa pada perkara ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep-konsep dasar dalam ilmu kedokteran dan hukum kesehatan, khususnya mengenai informed consent dan pemeriksaan penunjang pada pelaksanaan operasi sitoseksio sesaria. Namun satu hal yang menarik yang perlu digarisbawahi adalah bahwa konsep informed consent sama sekali tidak diperlukan untuk jenis operasi sesar karena meskipun persetujuan tersebut tidak diberikan, operasi harus tetap dilakukan untuk menyelamatkan pasien. Para saksi juga menjelaskan bahwa operasi sitoseksio sesaria tidak perlu melakukan pemeriksaan pendukung sebelumnya. Dengan demikian, meskipun kita akan mengecualikan fakta bahwa keluarga korban telah memberikan persetujuan tertulis untuk operasi sesar terhadap korban Siska, ada atau tidaknya persetujuan tersebut tidak akan dipersoalkan karena kondisi yang dialami korban dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat. Dalam hal ini, operasi harus segera dilakukan untuk menyelamatkan bayi dan atau jiwa korban. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan karena hal tersebut bukan merupakan tindak pidana sejak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Juni 2007. Konsekuensi dari berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah pelanggaran terhadap pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran tersebut hanya akan dikenakan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Hal ini tentu berbeda dengan pemahaman majelis hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara otomatis pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran bukan merupakan tindak pidana sehingga para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua. Seharusnya majelis hakim tetap mempertimbangkan fakta yang memperoleh dari persidangan mengenai dugaan tindak pidana melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik karena ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran
kedokteran tersebut masih berlaku. Dengan kata lain, masih merupakan tindak pidana meskipun ancaman pidananya hanya denda sebesar 100 juta rupiah.